Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Cilacap yang diketuai langsung oleh Bupati Cilacap menggelar rapat integritas, penataan aset dan akses reforma agraria Kabupaten Cilacap di Five Hotel Cilacap, Rabu 26 Oktober 2022. Di masa purna tugas Bupati Cilacap, Tato Suarto Pamuji meminta tim GTRA bisa menangani sengketa dan konflik agraria. Ini adalah perintah Presiden, yakni bagaimana permasalahan tanah dan sengketa harus segera diselesaikan. Ungkap Bupati Cilacap usai membuka rapat integritas reforma agraria. Ada beberapa persoalan tanah yang telah ditangani GTRA, yakni tanah eks-perhutani di Desa Rawajaya, Bantarsari, penyelesaian sengketa tanah makam Bong Cina di Kelurahan Donan, Cilacap Tengah, tanah Bong Cina Kali Angin Desa Tritih Wetan, Jeruk Legi, serta ada beberapa permasalahan tanah di seluruh Kabupaten Cilacap yang sedang ditangani dengan azas menciptakan keadilan dalam menangani sengketa dan konflik agraria. Kepala Kantor Pertanahan Kantah Kabupaten Cilacap, Karsono, mengatakan permasalahan pertanahan di Kabupaten Cilacap ditangani 3 tim. Tim kecilnya adalah pelaksana harian reforma agraria, yakni Kantah Cilacap. Yang kedua, tim penanganan sengketa pertanahan diketuai oleh Kadis Perkimta Cilacap dan tim GTRA diketuai Bupati Cilacap. Sepanjang tahun 2022, Kementerian ATR BPN Kantah Cilacap banyak menerbitkan sertifikat, di antaranya 1.200 sertifikat tanah eks-perhutani di Kecamatan Patimuan. Masyarakat tidak hanya butuh sertifikat, tapi bagaimana sertifikat tersebut bisa memberikan manfaat. Karsono berharap masyarakat dapat menggunakan sertifikat dengan bijak. Ini kegiatan yang sangat penting karena ini juga perintah dari Presiden. Bagaimana masalah-masalah tanah di kabupaten, di kecamatan, di desa, sengketa-sengketa tanah khususnya ini harus segera dan bisa diselesaikan. Nah, inilah rapat hari ini, yaitu rapat akses, integrasi akses ini penting. Saya sebenarnya udah sejak saya menjadi bupati, karena mendapat banyak laporan dari masyarakat, bagaimana ini diselesaikan. Kenapa dulu nggak bisa selesaikan? Dianggap ringan, dianggap itu bukan masalahku, itu bukan urusanku. Padahal ini urusan urusan kita semua. Maka pemerintah Kabupaten Cilacap hadir dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah-masalah sengketa tanah. Kendalanya apa ini, Pak? Cukup lama apa regulasinya atau gimana? Bukan masalah cukup lama. Lama nggak diurus saja lah. Gitulah. Saya kan saatnya udah diurus, kebetulan di backup oleh pemerintah pusat, yaitu Presiden. Konfliknya kan selesaikan dulu ya, Pak. Masalah Konflik ini kan masalah keadilan, bukan masalah lama. Jadi kalau dikalahkan ini nggak adil, dikalahkan ini cemburu. Nah, ini bagaimana rapat integrasi ini sebagai keadilan, adil untuk semuanya. Oke, terima kasih. Tadi sudah jelaskan sama Pak Bupati, beliau adalah selaku Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cilacap. Jadi permasalahan pertanahan di Kabupaten Cilacap itu saat ini difasilitasi oleh, ada 3 tim sebetulnya. Tim kecilnya adalah tim pelaksana harian reforma agraria, ketuanya adalah Kepala Kantor Kabupaten Cilacap. Yang kedua, tim penanganan sengketa penyelesaian pertanahan, ketuanya adalah Dinas Perkimta. Yang besar adalah tim gugus tugas reforma agraria, yang ketuanya adalah Bapak Bupati sendiri. Nah, terhadap permasalahan-permasalahan ini kita selalu bersinergi 3 tim tadi ya, yang saling beririsan di dalam bekerja, saling bahu-membahu di dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan pertanahan. Dan di Cilacap ini kami sudah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap sudah menerbitkan banyak produk-produk berupa sertifikat, yaitu utamanya di Desa Patimuan sana, Bulu Payung, terus Rawajaya. Sebagai gambaran untuk tahun 2022 ini kita menerbitkan 1.200 sertifikat eks-perhutani Patimuan yang telah dilepas kepada masyarakat.
Nah, warga masyarakat bukan hanya butuh sertifikat saja, tetapi bagaimana sertifikat itu bisa memberikan manfaat, bisa diberdayakan, yaitu yang disebut dengan akses reform. Kalau aset reform adalah sertifikat, akses reform adalah bentuk pemberdayaan masyarakat. Untuk bisa melaksanakan aset reform, mungkin bisa cukuplah BPN saja, tapi akses reformnya itu harus dilakukan dengan stakeholder, dengan OPD yang lain. Bisa juga kalau misalkan tanah itu berasal dari sengketa, dari masalah, harus diselesaikan permasalahannya terlebih dahulu. Tadi kan dilihat ada tanah mandiri, tanah Bung Cina, tanah Kali Angin, Bung Cina Kali Angin, Bung Cina Donan, dan kita juga akan melakukan pendataan di ujung gagak dalam rangka aset reformnya. Nanti akan diikuti dengan akses reformnya. Bagaimana tanah ini bisa memberikan kemakmuran, bagaimana tanah ini bisa memberikan kenyamanan, keadilan kepada warga masyarakat, utamanya bagi warga masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap. Itu bisa dikembangkan sebagai kawasan agrari. Di sana kurang lebih ada 47. Tapi kalau Apa berkenan? istri sayang istri nggak mahal makanya. Apa berkenan? Iya. Ya. Ya, ini ambil ini. Dulu ya, kalau orang bilang gula gendung Pak, ini jadi seperti ini. Jadi gula dicairkan. Itu untuk bisa minum pemanis minuman, kopi, teh. Nah, turunannya sudah jadi kecap Pak. Orang Mongka itu dari apa? Oh, dari Banten lah Pak. Singkong. Oh. Nanti kita kembangkan di Pangawarin Pak. Karena Pangawarin itu banyak banget ketela Pak. Ini yang Naos dan Adibawa itu kulit ikan pari. Terus ada juga dari Patimuan, Bantarsari itu Pak, ini termasuk kecap, bulan cair. Nandi Eko, Cilacap News, memberitakan. Ini yang